Bandara adalah salah satu lingkungan yang paling diatur di bumi. Setiap permukaan, setiap zona, setiap prosedur telah dirancang dengan pemahaman bahwa mesin yang beroperasi di sini akan membunuh Anda tanpa ragu jika Anda memberi mereka kesempatan. Peringatan dipasang, penghalang dibangun. Pengarahan dilakukan. Namun, dalam kasus-kasus dalam daftar ini, orang-orang melanggar semua itu. Beberapa karena kecerobohan, beberapa karena kebiasaan, beberapa karena alasan yang tidak akan pernah sepenuhnya dipahami oleh siapapun. Berikut adalah 6 kematian di bandara paling mengerikan yang pernah terjadi. Pantai Maho di Pulau Sint Maarten menjadi salah satu destinasi paling ikonik di Karibia bukan karena pasir putihnya yang indah, melainkan karena atraksi mendebarkan yang mempertaruhkan nyawa. Bandara Internasional Princess Juliana terletak sangat dekat dengan pantai, sehingga pesawat yang mendarat melintas hanya sekitar 9 hingga 15 meter di atas kepala wisatawan yang berkerumun. Namun, momen paling spektakuler terjadi saat pesawat lepas landas. Saat awak pesawat memacu mesin jet dengan daya penuh, hembusan angin super kuat seperti badai mini langsung menyapu area di belakang pagar pembatas. Ribuan video aksi ini telah beredar di media sosial, bahkan menciptakan komunitas penggemar khusus dan industri wisata tersendiri. Banyak wisatawan sengaja berpegangan erat pada pagar kawat hanya untuk merasakan terbang di sapu angin jet. Meski sudah ada papan peringatan tegas tentang risiko cedera serius hingga kematian, pengunjung tetap datang. Tragisnya, pada 12 Juli 2017, seorang wisatawan asal Selandia Baru berusia 57 tahun tewas setelah terpental keras ke pembatas beton akibat hembusan jet besar dari landasan pacu 10. Ia mengalami trauma kepala fatal. Hingga kini, pantai ini tetap ramai. Jet masih meluncur beberapa kali sehari dan petualang tetap mencari sensasi ekstrim tersebut meski risikonya jelas. Pada pagi 8 Juli 2025, Airbus A319 milik Volotea bersiap lepas landas dari Bandara Milan Bergamo menuju Oviedo, Spanyol. Penumpang sudah duduk rapi dengan sabuk pengaman terpasang. Pesawat sedang didorong mundur, setidaknya satu mesin menyala penuh ketika seorang pria tak dikenal tiba-tiba muncul di apron. Tanpa tiket, tanpa identitas karyawan, dan tanpa alasan resmi, pria tersebut berhasil melewati berbagai lapisan keamanan bandara Eropa yang ketat. Ia berlari kencang menuju pesawat. Kru darat berteriak memperingatkannya, tetapi ia tak menghentikan langkah. Dalam hitungan detik, ia memasuki zona hisap mesin yang sangat kuat. Saluran masuk udara langsung menyedot tubuhnya ke dalam. Bilah kipas berputar ribuan kali per menit menyebabkan cedera fatal yang mengerikan. Mesin langsung mati mendadak, penumpang merasakan getaran hebat, namun tak tahu apa yang terjadi di luar. Kru darat membeku menyaksikan kejadian tragis itu. Bandara Milan Bergamo langsung ditutup sementara. Penerbangan dialihkan ke bandara terdekat. Polisi meluncurkan penyelidikan tentang celah keamanan yang memungkinkan akses ilegal ke area terlarang. Motif pria tersebut tak pernah diungkap secara publik. Pada 25 Maret 2017, dua remaja putri asal Chiapas, Chihuahua, Meksiko mengalami nasib tragis yang mengguncang banyak orang. Clarissa Marquecho, 17 tahun, dan Nitzia Mendoza, 18 tahun, datang ke lapangan terbang pedesaan berlandaskan tanah untuk menikmati pacuan kuda dan atraksi pesawat ringan. Suasana saat itu sangat meriah, penuh kerumunan penonton yang antusias. Kedua sahabat itu naik ke bak truk pickup yang diparkir hanya beberapa meter dari tepi landasan. Berdiri tegak dengan ponsel di tangan, mereka mencoba mengabadikan video selfie dramatis dengan pesawat yang sedang mendekat sebagai latar belakang. Meski orang-orang di sekitar sudah berteriak memperingatkan dan menyuruh mereka tiarap, keduanya terlalu fokus pada kamera. Pesawat ringan itu melanjutkan pendekatan akhir. Sayapnya yang rendah langsung menghantam kepala mereka berdua dengan kecepatan tinggi. Benturan tersebut menyebabkan trauma tengkorak yang fatal dan langsung merenggut nyawa keduanya di tempat. Pesawat berhasil mendarat sementara kerumunan panik berlari mendekat. Upaya penyelamatan sia-sia. Pihak berwenang menyatakan kedua gadis tidak menyadari bahaya yang datang, meski peringatan sudah diteriakan. Pada 19 Agustus 2022, seorang pekerja penanganan darat berusia 48 tahun sedang bertugas di Bandara Beloyarsk, Okrug Otonom Khanty-Mansiysk, Rusia. Ia mendukung penerbangan turboprop Yuteir Antonov An-24 yang akan lepas landas menuju Berezovo. An-24 merupakan pesawat legendaris era Soviet dengan dua baling-baling raksasa yang sangat andal untuk rute regional. Setelah mesin dinyalakan,
Pekerja tersebut bertugas membersihkan bantalan dorong di bawah sayap pesawat, pekerjaan rutin yang sudah ratusan kali ia lakukan. Mesin turboprop sudah berputar penuh, menciptakan cakram baling-baling tak kasat mata yang berbahaya. Setiap pelatihan keselamatan ground crew di seluruh dunia selalu menekankan, jangan pernah memasuki zona busur baling-baling. Dalam sekejap karena mungkin lengah atau kurangnya kesadaran, ia melangkah terlalu maju memasuki area bahaya. Bila baling-baling yang berputar dengan kecepatan tinggi langsung menyabet kepala dan tubuh bagian atasnya. Rekan-rekannya yang menyaksikan kejadian mengerikan itu langsung menghubungi tim darurat, namun nyawanya sudah tak tertolong. Ia meninggal seketika akibat luka parah. Germany Thompson, seorang wanita berusia 26 tahun yang penuh semangat, bekerja sebagai petugas penanganan bagasi di Jet Airline Ground Support untuk penerbangan Frontier Airlines di Bandara Internasional Louis Armstrong, New Orleans. Dikenal sebagai mantan pemain bola basket sekolah menengah yang energik dan berdedikasi, Germany sangat mencintai pekerjaannya di landasan pacu. Pada malam 30 Agustus 2022, ia sedang sibuk membongkar bagasi dari pesawat yang baru mendarat. Di sampingnya beroperasi mesin pemuat sabuk konveyor yang miring tinggi menuju pintu kargo. Mesin ini memiliki rol berputar cepat yang sangat berbahaya jika ada pakaian longgar atau rambut terurai. Aturan keselamatan bandara sangat tegas, ikat rambut panjang, kencangkan seragam, dan jaga jarak dari bagian bergerak. Saat Germany membungkuk untuk mengambil tas yang berada jauh di dalam kompartemen kargo, sebagian rambutnya tak sengaja menyentuh sabuk yang berputar kencang. Dalam hitungan detik, rambutnya terbelit di rol, menyeret kepala dan lehernya ke dalam mesin dengan kekuatan dahsyat. Rekan kerja langsung menekan tombol darurat dan berusaha menariknya keluar, tetapi cedera sudah terlanjur parah. Para medis segera membawanya ke rumah sakit, namun Germany meninggal dunia akibat trauma kepala dan leher yang fatal. Keluarganya, terutama ibunya, sangat terpukul karena kehilangan anak yang selalu bangga dengan pekerjaannya. Pada malam 1 Januari 2024 di Bandara Internasional Salt Lake City yang bersalju, Kyler Effinger, 30 tahun dari Park City, Utah, menjadi korban tragedi yang sangat jarang terjadi. Kyler bukan karyawan bandara maupun penumpang. Beberapa jam sebelumnya, polisi bandara sudah melakukan pengecekan kesejahteraan karena ia tampak paranoid dan sangat tertekan. Sekitar pukul 21, alarm pintu darurat berbunyi keras. Rekaman kamera menangkap Kyler menerobos pintu tersebut dan berlari keluar menuju landasan pacu yang gelap dan dingin. Ia melompati pagar pengaman, melewati zona terlarang, dan berlari menuju pesawat komersial yang sedang disemprot cairan penghilang es dengan mesin menyala penuh. Kru darat yang sedang bekerja sempat melihatnya, namun sebelum sempat dicegah, Kyler sudah merangkak masuk ke saluran intake mesin jet. Hembusan dan bilah kipas yang berputar sangat kencang menyebabkan cedera fatal seketika. Tim polisi dan pemadam kebakaran yang tiba hanya bisa memastikan bahwa ia telah meninggal di tempat. Pada 31 Desember 2022, seorang agen darat wanita sedang bertugas di Bandara Regional Montgomery, Alabama. Ia bagian dari kru penanganan pesawat jet regional Envoy Air tipe Embraer E175 yang baru saja mendarat. Pekerjaan rutin seperti memuat bagasi dan persiapan pesawat sebenarnya dilakukan puluhan kali setiap hari di bandara kecil tersebut. Sebelum pesawat tiba, tim ground crew mengadakan briefing keselamatan yang tegas. Jangan mendekati pesawat sebelum mesin benar-benar mati dan lampu suar berputar padam. Kedua tanda ini adalah standar internasional yang menandakan pesawat aman didekati. Namun, satu mesin masih menyala dan lampu suar masih aktif ketika ia melangkah mendekat ke bagian depan pesawat. Rekan kerjanya sudah melambaikan tangan 2 kali memperingatkan agar mundur, tapi ia tetap melanjutkan. Tiba-tiba, kekuatan hisapan mesin jet yang sangat kuat menyedot tubuhnya ke dalam kipas, bila-bila berputar cepat menyebabkan cedera fatal yang mengerikan. Awak kokpit merasakan getaran hebat dan langsung mematikan mesin, namun nyawa agen darat tersebut sudah tak tertolong. Investigasi federal menyimpulkan bahwa ia telah diperingatkan setidaknya 3 kali. Kasus ini kini dijadikan materi pelatihan wajib bagi seluruh kru darat di Amerika Serikat untuk menekankan disiplin keselamatan. Maskapai pun sementara menghentikan operasi di bandara tersebut guna meninjau ulang prosedur. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.